sanksi yang diberikan bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap rahasia bank, sanksinya adalah sanksi pidana. Maka mau tidak mau penjara akan menantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rosidi Hamzah di dalam channel YouTube saya Rosidi Hamzah Official. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan berbicara mengenai rahasia bank. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya lembaga perbankan itu berdiri di atas kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat sudah mempercayai lembaga perbankan, maka mau tidak mau timbal baliknya adalah lembaga perbankan tersebut harus bisa menyimpan data-data dan informasi mengenai nasabah tersebut. Lembaga perbankan tidak boleh melakukan publikasi terhadap data-data tadi kepada pihak-pihak tertentu tanpa persetujuan dari nasabah tersebut. Maka hal yang seperti inilah yang disebut dengan rahasia bank. Di dalam praktek perbankan yang ada di muka bumi, hampir seluruh bank yang tersebar di berbagai penjuru dunia melakukan praktek rahasia bank. Yang mana dengan praktek rahasia bank ini adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan tersebut. Semakin masyarakat percaya, maka akan semakin banyak masyarakat menyimpan dananya di lembaga perbankan tersebut. Di dalam beberapa praktek yang ada di beberapa negara, bahkan negara-negara tertentu mempraktekkan rahasia bank ini secara absolut, seperti negara Swiss, negara Singapura, bahkan negara Cayman Island. Jadi terkadang rahasia bank di negara-negara ini tidak bisa ditembus oleh pihak-pihak tertentu dari negara-negara lain. Karena itu berbondong-bondonglah masyarakat dari berbagai belahan negara untuk menyimpan uangnya di bank-bank yang terdapat di negara tersebut. Semakin banyak bank yang ada di negara tersebut, maka mau tidak mau negara-negara tadi ini bisa meminjam uang di bank tersebut. Jadi apabila bank ini banyak menyimpan uang, segala aspek ekonomi yang ada di bank tersebut tidak perlu lagi meminjam uang ke luar negeri. Cukup meminjam uang di dalam bank-bank yang ada di dalam negeri. Maka oleh para ahli mengatakan bahwasanya rahasia bank ini dijadikan sebagai alat untuk menggerakkan ekonomi sebuah negara, atau dalam bahasa lainnya disebut sebagai a tool of economic engineering. Sebab dengan banyaknya uang yang tersedia, maka lembaga perbankan tadi bisa menyebarkan uangnya atau mengedarkan uangnya untuk kepentingan-kepentingan mengembangkan ekonomi-ekonomi yang ada di negara tersebut. Di dalam sistem hukum perbankan yang ada di negara Republik Indonesia, mengenai rahasia bank ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Pengertian dari rahasia bank ini ada di dalam pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Maka berdasarkan penafsiran yang dilakukan, rahasia bank yang ada di dalam undang-undang perbankan ini hanya menyangkut mengenai simpanan dan mengenai data penyimpan. Berarti kalau kita meminjam uang di bank dalam bentuk kredit, maka data-data tadi itu tidak termasuk mengenai rahasia bank, karena rahasia bank ini hanyalah untuk simpanan dan data penyimpan. Seperti kalau saya menabung di bank dalam bentuk tabungan atau dalam bentuk deposito atau dalam bentuk giro, inilah yang disebut dengan rahasia bank. Tetapi kalau dalam bentuk pinjaman kredit ke lembaga perbankan, ini tidak termasuk dari rahasia bank. Kemudian di dalam pasal 40 ayat 1 ini juga disebutkan bank wajib menyimpan rahasia bank, menyimpan rahasia nasabah mengenai simpanan dan penyimpanannya. Jadi apabila kita menabung di bank dan kemudian kita menyimpan uang
di bank, maka inilah yang termasuk dari rahasia bank tersebut. Walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 kita menganut mengenai sistem rahasia bank, tetapi sistem rahasia bank yang ada di dalam undang-undang ini dia tidak bersifat absolut. Untuk kepentingan-kepentingan tertentu ini bisa ditembus sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44. Yang pertama ini adalah untuk kepentingan perpajakan. Maka pihak pajak bisa masuk ke dalam bank untuk mengambil data-data nasabah, yang mana ini diatur secara rinci di dalam peraturan perundang-undangan. Di tahun 2017 kemarin pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2017 untuk memudahkan akses pihak pajak untuk mengambil data-data yang ada di lembaga perbankan untuk kepentingan perpajakan. Yang kedua adalah untuk penyelesaian piutang bank yang diserahkan kepada PUPN. Maka pihak-pihak tertentu bisa mengakses data-data nasabah tadi. Kemudian untuk kepentingan peradilan pidana, maka pihak Kejaksaan Agung, pihak Kapolri atau pihak Mahkamah Agung bisa melakukan akses terhadap data-data nasabah tadi, tetapi dengan memenuhi standar yang telah ditentukan, harus meminta permohonan izin terlebih dahulu. Kemudian mengenai hubungan antara bank, nasabah bank dengan ahli warisnya. Apabila nasabah bank ini meninggal, kemudian ada ahli waris yang ditinggalkan, maka ahli warisnya ini juga bisa menembus rahasia bank tadi sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian atas persetujuan dari nasabah tersebut kepada suatu pihak tertentu untuk membuka data-data tadi. Begitu juga untuk kepentingan tukar-menukar informasi antar bank juga bisa ditembus rahasia bank tadi, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satunya harus memohonkan surat permohonan izin. Kemudian mengenai peradilan perdata antara bank dengan nasabah tersebut, maka bisalah ditembus untuk membuka rahasia bank tadi. Dan yang terakhir adalah ketika tahun 2012 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 64 garing PUU strip 10 tahun 2012, yang mana di dalam putusan tersebut menyatakan bahwasanya untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian, maka rahasia bank ini bisa ditembus. Jadi untuk kepentingan-kepentingan tertentu, rahasia bank yang ada di dalam rezim hukum perbankan yang ada di negara Republik Indonesia bisa ditembus. Yang mana ini artinya rahasia bank yang ada di negara kita tidak bersifat absolut. Untuk menjaga rahasia bank ini, maka siapa-siapa saja pihak yang harus merahasiakan tentang kerahasiaan bank ini. Yang pertama adalah anggota Dewan Komisaris dari bank tersebut. Maka mereka harus merahasiakan data-data yang ada di bank tersebut. Termasuk di dalamnya adalah Dewan Direksi, termasuk juga adalah pegawai bank, dan yang terakhir adalah pihak yang terafiliasi dengan bank tersebut. Siapa saja pihak yang terafiliasi dengan bank? Salah satunya adalah konsultan hukum, kemudian notaris, termasuk di dalamnya juga ada akuntan publik yang melakukan perhitungan terhadap aliran kas yang ada di bank tersebut. Kemudian mengenai sanksi di dalam sistem hukum undang-undang perbankan kita, maka sanksi yang diberikan bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap rahasia bank, sanksinya adalah sanksi pidana. Ini ada di dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang mana minimal hukumannya adalah 2 tahun penjara dan maksimal adalah 4 tahun penjara. Maka hati-hati bagi para pihak yang wajib merahasiakan kerahasiaan bank ini. Apabila mereka nanti melakukan hal-hal yang diancam di dalam undang-undang ini, maka mau tidak mau penjara akan menantinya. Maka
Demikian saja materi singkat hari ini. Dapat saya simpulkan bahwasanya lembaga perbankan itu berdiri di atas kepercayaan masyarakat. Maka mau tidak mau timbal baliknya adalah bank harus tetap menjaga data-data nasabah tadi demi menjaga kepercayaan masyarakat. Di dalam dunia usaha, kepercayaan adalah kunci utamanya. Maka pandailah menjaga kepercayaan tadi dengan syarat menjaga kerahasiaan data-data tadi. Demikian, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat bagi masyarakat banyak dan menambah literasi masyarakat di bidang hukum. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.